Halo semuanya, kembali lagi di channel ini. Kita akan melanjutkan cerita dari anime Leadel no Daiji Night di episode keduanya ya, yang rilis di hari kemarin ya, tepatnya di hari Kamis. Langsung aja ke ceritanya ya. Lid membangunkan Keina yang sedang tidur akibat mabuk berat yang dialaminya kemarin. Keina yang pertama kali mabuk atau meminum minuman keras, kepalanya menjadi sakit sekali karena efek dari alkohol tersebut. Karena hal ini membuat Keina tidak akan pernah meminum alkohol lagi. Saat sedang di kamar bersama Lid, terdengar suara pria yang berteriak untuk meminta bertahanlah. Entah bertahan dari apa. Openingnya pun dimulai. Episode kali ini berjudul Orang Terluka, Ibu Kota, dan kejar-kejaran dengan anak-anak. Melanjutkan yang terjadi, ternyata pria tersebut menyuruh temannya bertahan akibat luka yang diterimanya. Pria yang terluka ini bernama Kenison. Kena yang baru saja sampai tidak tahu apa yang terjadi dan bertanya kepada ibu penginapan dengan apa yang terjadi. Ternyata perkumpulan itu ialah pedagang yang sedang menuju ibu kota. Mereka diserang oleh orc di hutan dan sepertinya pria tersebut sudah tak tertolong lagi. Kena menggunakan kemampuannya yaitu search untuk mengetahui keadaan si korban yang ternyata terkena racun. Kena yang mengetahui hal tersebut langsung berlari ke arah si korban dan mengaktifkan skill penyembuhannya yang diikuti efek yang sangat luar biasa, membuat penduduk kebingungan ataupun takjub dengan kekuatan Keina. Ketika selesai merapalkan mantranya, luka yang ada di pria tersebut langsung hilang dalam sekejap. Para penduduk serta pedagang tersebut mengucap syukur dan sangat berterima kasih kepada Keina, dikarenakan karena telah menyelamatkan rekannya. Keina yang rendah hati tidak memerlukan ucapan terima kasih, tapi daripada itu lebih baik bandingkan dia di tempat tidur, ucap Keina. Ibu penginapan pun menawarkan untuk para pedagang membawanya ke tempat penginapannya. Di sini, pemimpin karavan tersebut mengenalkan dirinya kepada Keina. Namanya ialah Elina. Ia ingin berterima kasih dan menanyakan kepada Keina apa ada sesuatu yang diperlukannya. Scene berpindah ke dalam bar milik ibu penginapan. Terlihat Keina dan Elina yang sedang mengobrol sambil minum sesuatu. Keina menceritakan bahwa dirinya mengurung diri selama 200 tahun di dalam hutan dan sedang mencari seseorang. Keina menanyakan bahwa Elina tahu akan banyak hal tentang ibu kota kan? Ucap Keina. Elina menjawab, "Tentu saja, karena ia selalu berbisnis di sana." Dan menanyakan orang seperti apa yang Keina cari di sini. Keina menceritakan ciri-ciri dari orang yang dia cari. Dia adalah elf laki-laki dan ia adalah pendeta. Mendengar itu, Elina langsung kaget dan mengingat elf serta pendeta yang ada di ibu kota. Keina menegaskan pula namanya adalah Scargo. Sontak, semua yang ada di bar terkejut akan nama itu. Elena heran kenapa semua orang jadi kaget mendengar namanya. Elena yang gemetaran menanyakan kepastian bahwa yang dicari Keina adalah Scargo. Karena hal itu membuat Keina makin penasaran apa ia seterkenal itu. Elena menjelaskan bahwa Scargo itu bagai ensiklopedia berjalan sejak 200 tahun yang lalu. Orang terpenting setelah raja dan menteri. Keina menunjukkan ekspresi bangganya bahwa anaknya sudah menjadi pendeta agung. Saat sedang berbincang, ibu penginapan turun setelah meletakkan orang yang terluka tersebut di kamarnya dan mengatakan bahwa ia baik-baik saja. Elena yang semakin bingung menanyakan kepada Keina apa hubungan Keina dengan Scargo. Keina dengan polosnya menjawab bahwa Scargo adalah putranya, yang membuat satu ruangan heboh tak karuan, kaget bukan kepalang yang membuatnya terheran-heran. Ibu penginapan pun heran, Keina dengan tubuh kecil itu, ia sudah menjadi seorang ibu beranak satu. Keina menjelaskan lagi bahwa anaknya masih ada 2 lagi, yang membuatnya satu bar semakin heran dan terkejut. Di scene ini lumayan lucu lah. Elina yang tahu bahwa Keina adalah ibu Scargo, jadi segan kepadanya. Keina bertanya kepada Elina bahwa ia ingin ikut Elina ke ibu kota. Elina tidak keberatan atas permintaan itu. Tapi di sini Lid yang ada di sebelah Keina mendengar bahwa Keina ingin pergi dari penginapan menuju ibu kota. Ia menangis dan sedih karenanya. Lantas, Keina mengajaknya ke belakang untuk berbincang empat mata kepadanya. Lid tidak mau Keina pergi, tetapi Keina berjanji akan kembali kepadanya. Dengan janjinya, ia memberikan sebuah jepit rambut berbentuk bintang. Jepit rambut tersebut adalah benda yang berharga bagi Keina, karena itu adalah item pertama yang dibuat Keina di dalam game ini. Serta Keina juga memberitahukan rahasia terbesarnya kepada Lid, bahwa penyihir yang ada di dalam menara tersebut adalah dirinya, dan menyuruh Lid untuk tetap merahasiakan rahasianya tersebut. Lid yang mengetahui rahasia terbesarnya Keina dan mendapatkan barang tersebut,
jadi ceria kembali dan mengancam Kena akan membeberkan rahasianya bila Kena tak kembali lagi. Scene berpindah ke waktu keberangkatan Kena berserta Elena. Di sini, pemimpin dari tentara bayaran yang disewa oleh Elena adalah Arbiter dari kelompok Tombak Api. Kennison yang diselamatkan Kena pun mengucapkan terima kasih yang terbata-bata karena malu ataupun kagum terhadap Kena. Dan mereka pun berangkat dengan diiringi warga desa yang mengucapkan sampai jumpa kepada Kena. Akhirnya, mereka sampai di ibu kota. Kena takjub akan indahnya ibu kota ini karena sewaktu masih game, ibu kota ini belum ada. Dan di kota ini sepertinya capung menjadi hewan besar yang bisa ditunggangi layaknya kuda. Terlihat pemandangan ibu kota yang terlihat lamai dan makmur, berbeda dengan desa yang sebelumnya. Elena menjelaskan bahwa ibu kota ini adalah Flash Kilo yang dikenal sebagai kota panorama. Kena berkunjung ke sebuah penginapan yang direkomendasikan oleh Elena. Ternyata, penginapan ini punya Elena sendiri, yang dikelola oleh makhluk ras setengah manusia dan setengah hewan. Penjaga penginapan awalnya sinis kepada Kena, karena manusia biasa membenci kaum mereka. Tapi Kena menjelaskan bahwa dia juga bukan manusia, tetapi ras elf. Katanya, ia langsung ingin menemui Scargo yang berada di kuilnya. Tetapi saat ingin masuk dan bertanya kepada penjaga kuil bahwa ia tidak dibolehkan masuk karena tidak memiliki janji. Kena yang tahu akan hal itu tidak mau mengganggu Scargo yang sedang sibuk dan memutuskan untuk menemuinya nanti saja. Ia mencoba berkeliling kota terlebih dahulu. Saat sedang berjalan-jalan, dia mendengar suara orang yang berteriak. Dan suara ini seperti suara yang ia kenal. Karena itu, ia menghampiri suara tersebut. Ternyata suara tersebut berasal dari pabrik perahu yang sedang mengerjakan pembangunan perahu. Dan tanpa disangka ternyata benar feeling seorang ibu. Dan itu adalah anak bungsunya, yang seorang dwarf bernama Kartas. Kartas yang kaget melihat ibunya setelah sekian lama, menyambutnya dengan panggilan emak. Tatsu? Kuro! Kena yang kaget dengan panggilan emak jadi sedikit depresi, dan terjadilah reunian di antara mereka berdua yang cukup membuat kita sebagai penonton terbawa hype yang bahagia. Mereka akhirnya mengobrol di dermaga. Kartas heran dengan ibunya yang meninggalkan menara dan menjadi petualang. Yang tahu sifat ibunya, khawatir bahwa ibunya akan menghancurkan satu negara. Soalnya, kekuatan Kena bila serius mungkin bisa menghancurkan satu negara. Karena stats yang dimilikinya sudah mentok kanan, atau mungkin bahkan bisa lebih lagi di novelnya, entahlah. Kena yang mendengar hal itu memukul kepala Kartas dengan maksud bercanda, tapi dengan pukul pelan saja hampir membunuhnya. Kartas di sini hanyalah seorang dwarf, bukan elf sepertinya. Kena menceritakan bahwa ia tadi mampir ke gereja, tapi suster tidak membiarkannya masuk. Kartas juga menegaskan jelas ditolak kalau ingin menemui abangnya. Kena melanjutkan dengan bertanya di mana Meme, putri Kena, anak kedua serta mbaknya Kartas. Kartas mengatakan bahwa mbaknya menjadi kepala akademi di sekolah. Kena yang mendengar hal itu bersyukur bahwa semua anaknya tumbuh dengan baik. Kartas mengatakan kepada Kena bahwa nanti malam ia akan memberitahu abang dan mbaknya bahwa ibunya sedang mencari mereka. Terima kasih kepada Kartas sembari mengelus kepalanya seperti anak kecil. Pun kembali ke guild petualangan untuk mendaftarkan dirinya sebagai petualang. Kena yang memberikan formulir pendaftarannya ke petugas guild yang heran bahwa jarang ada ras high elf yang datang untuk menjadi petualang. Kena jadi tahu bahwa rasnya mungkin sangat langka. Saat sedang menunggu kartu pendaftarannya, Kena melihat teks apa aja yang ada di papan. Setelah membaca, ia memutuskan untuk menyelesaikan quest memberikan potion yang dihargai 2 koin perak. Setelah namanya dipanggil, Kena sekalian membawa teks tersebut dan memberikan stok potionnya yang sudah ada. Setelah lama tak terpakai, ia bertanya kepada petugas guild tersebut apakah potionnya masih bisa digunakan. Petugas guild pun memeriksa potion itu dan menanyakan yakin ingin memberikan potionnya, karena ini potion yang cukup tinggi. Ya, karena Kena punya banyak dan membuatnya seperti mengedipkan mata, maka ia biasa-biasa saja dan mendapatkan bayaran pertamanya, yaitu 2 koin perak. Saat baru keluar dari guild, ada seorang om yang memanggil Kena dan meminta tolong Kena untuk mencari seseorang. Om tersebut bernama Agaido dan gadis berambut putih di belakang bernama Lonti. Ia menawarkan Kena sebuah quest untuk mencari seseorang. Kena mau saja jika ada bayaran, dan tentu saja ada bayarannya setelah misi selesai. Agaido menjelaskan bahwa ia mencari sendirian, sedangkan Kena dan Lonti mencari bersama. Mereka berkenalan ular. Kena yang menanyakan bagaimana ciri-cirinya. Lonti menceritakan badannya kecil, berambut coklat, karena nggak spesifik, membuat Kena jadi pusing. Lonti yang kikuk karena penjelasannya sendiri menambahkan bahwa ia mencari seorang anak laki-laki. Kena yang sudah mengetahui ciri-cirinya mengajak Lonti mencarinya hingga tiba di suatu gang, di mana seperti Kena sudah tahu posisinya.
Dan ternyata memang benar ada di sana. Anak laki-laki itu sedang memanjat tali untuk menyelamatkan seekor kucing yang ditontoni oleh banyak orang. Itu meminta ia untuk turun. Karena kaget, membuat anak laki-laki itu jadi terjatuh bersama kucingnya. Dan para penonton itu bukannya mencoba menangkap, malah tetap hanya menonton saja. Memang gak guna banget. Kena yang bergerak cepat menangkap bocah tersebut menggunakan sihirnya, yang membuat bocah tersebut jadi mengapung di udara dan turun dengan selamat. Monty yang khawatir langsung berlari ke arahnya dan tidak sengaja menyebut namanya Dan. Itu bocah itu tambah kesal dan menyerahkan kucing tersebut kepada Lonty dan kabur bersama teman-temannya. Lonty yang panik menyuruh Kena untuk menangkap mereka. Kena yang sudah lama tidak bergerak jadi semangat bermain dengan anak-anak tersebut dan memanggil bocah yang berambut coklat dengan nama Densuke, seperti nama orang Jepang sekali. Akhirnya mereka jadi kejar-kejaran hingga atap-atap rumah dan berakhir dengan Dan yang menemukan sebuah kapal kecil dan kabur menggunakan kapal tersebut dengan teman-temannya. Kabur dan Frekir lolos dan mengejek Kena dengan membuat muka-muka aneh. Dan yang belum tahu kekuatan Kena jadi meremehkan Kena. Kena berlari di atas air yang membuat Dan panik setengah mati sehingga mereka jadi kejar-kejaran di atas air dan ditontoni kembali oleh banyak penduduk. Setelah sekian lama, akhirnya Dan tertangkap juga karena kecapean. Aguido membayar Kena dengan cukup banyak karena Aguido menang taruhan akan kejar-kejaran Kena dengan Den di air tadi. Hari pun sudah malam, Kena kembali ke penginapannya. Saat kembali, ternyata Kena disambut oleh seluruh orang yang ada di bar karena kekuatannya tadi yang dapat berlari di atas air. Kena diajak mereka untuk minum, karena yang berjanji untuk tidak mau minum lagi awalnya menolak. Tapi seluruh yang ada di bar memasang muka memelasnya, dan Kena pun jadi tidak enak untuk menolaknya dan membuatnya jadi ikut minum-minum kembali dan berpindah ke pertemuan anak-anak Kena yang seperti di dalam restoran atau tempat khusus gitu. Kartas yang memberitahu mbaknya dan abangnya jadi bulan-bulanan kan tidak memberitahu mereka sejak tadi bahwa ibunya datang. Cargo di sini menjadi anak yang tampan dan ia berperilaku ya gitulah, lihat sendiri. Ia harus membuat sambutan yang sangat hangat kepada ibunya. Meme menyuruh berhenti karena kalian tahu kan kenapa ibunya muak dengan orang-orang di sini. Kita juga sebagai penonton belum tahu kenapa alasannya. Meme sadar bahwa ibunya yang mengirim posen tersebut karena ibunya menjadi seorang petualang. Soalnya posen yang diberikan dibuat dengan formula yang cukup kuno, yang dibawa ke akademi. Karena murid suami Meme tidak bisa melakukan pekerjaannya, jadi ia mengirim permintaan ke bukit petualang. Darko mengatakan bahwa ibunya harus memberitahunya bahwa ia ingin menemuinya. Tapi Kartas menjawab bahwa ia tidak diizinkan masuk ke dalam gereja untuk menemuinya. Darko yang tahu hal itu langsung emosi kembali dan menginginkan menghukumati orang yang melarang ibunya masuk. Sini anak-anak Kena sangat mengagumi serta sayang kepada Kena walaupun mereka ditinggalkan selama 200 tahun lamanya. Episode pun berakhir. Tunggu kelanjutan di Kamis depan ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jika ada salah dalam penyebutan ucapan, saya mohon maaf dan akan lebih baik ke depannya. Jika ada masukan dan saran, silahkan kritik di komen-komentar. Saya baca kok. Terima kasih atas kritikan maupun sarannya. Terima kasih. Dadah.